Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Ananta dengan NPM 2217051054. Pada ujian akhir semester ini, saya mengerjakan sebuah laporan dan implementasi pemodelan prediksi menggunakan metode Gray Model atau GM11. Model ini dipilih karena eh, sesuai untuk kondisi data yang terbatas dan memiliki pola tren yang relatif jelas, sehingga relevan untuk digunakan dalam analisis deret waktu. Lalu, apa itu metode Gray GM 1,1? Jadi, metode Gray GM 1,1 merupakan salah satu teknik peramalan yang berasal dari teori sistem Gray. Metode ini dirancang untuk menangani permasalahan yang memiliki ketidakpastian dan keterbatasan informasi. Lalu, notasi GM1,1 menunjukkan bahwa model ini menggunakan satu variabel utama dan dibangun berdasarkan satu persamaan diferensial orde pertama. Oleh karena itu, GM11 banyak digunakan pada studi peramalan jangka menengah hingga panjang dengan jumlah data yang tidak terlalu besar. Lalu selanjutnya terdapat konsep dasar dari model GM11. Diawali dengan proses Accumulation Generation Operation atau AGO, yaitu proses akumulasi data asli. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengurangi fluktuasi data dan memperjelas pola tren yang ada. Setelah dilakukan AGO, dibentuk suatu persamaan diferensial linear yang parameternya dihitung menggunakan metode kuadrat terkecil. Parameter yang diperoleh kemudian digunakan untuk membangun fungsi prediksi, dan hasil peramalan dikembalikan ke skala data awal melalui proses inverse AGO atau AGO. Selanjutnya, aplikasinya. Metode GM11 ini diaplikasikan untuk memprediksi GDP per kapita Indonesia menggunakan data tahunan. Data yang digunakan merupakan data deret waktu yang bersumber dari data statistik resmi dan memiliki jumlah observasi yang terbatas, sehingga sesuai dengan karakteristik model GM11. Lalu, implementasi dari model GM11. Implementasi metode dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan beberapa pustaka, seperti NumPy untuk komputasi numerik, Pandas untuk pengolahan data, dan Matplotlib untuk visualisasi hasil. Pada bagian awal kode, data GDP per kapita dimasukkan dan diproses menjadi deret waktu. Setelah itu, dilakukan perhitungan AGO dan nilai background untuk membentuk matriks model GM11. Berikut kode program dari metode GM11. Pada tahap awal, dilakukan import library yang digunakan untuk penelitian. Library Pandas digunakan untuk pengolahan data, lalu NumPy untuk perhitungan numerik dan operasi matriks, lalu serta Matplotlib ini digunakan untuk visualisasi hasil prediksi. Selanjutnya, di sini ada load dan seleksi data. Dataset GDP per kapita diperoleh dari World Bank dan dimuat ke dalam sistem menggunakan Pandas. Selanjutnya dilakukan proses filtering untuk memilih data GDP per kapita Indonesia sebagai objek penelitian. Jadi dataset ini kita ambil dari World Bank. Selanjutnya, data yang digunakan merupakan data time series tahunan selama 15 tahun terakhir. Pemilihan jumlah data ini disesuaikan dengan karakteristik Gray Prediction Model GM11 yang optimal untuk jumlah data terbatas. Data kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk vektor untuk keperluan pemodelan. Lalu di sini ada AGO, yaitu tahap selanjutnya. AGO yaitu proses penjumlahan kumulatif data asli. AGO bertujuan untuk mengurangi fluktuasi data sehingga pola tren menjadi lebih jelas dan mudah dimodelkan.
Selanjutnya ada background value, yaitu background value dihitung sebagai rata-rata dari dua nilai algo berturut-turut. Nilai ini digunakan untuk membentuk persamaan diferensial pada model GM11. Selanjutnya terdapat estimasi parameter A dan B. Parameter model GM11 yaitu parameter perkembangan A dan parameter kendali B. Lalu diestimasi menggunakan metode least squares. Parameter ini menentukan laju pertumbuhan dan pola perubahan data dalam model. Selanjutnya terdapat fungsi prediksi GM11. Pada kode ini, fungsi ini digunakan untuk menghasilkan nilai prediksi GM11. Prediksi diperoleh dengan membentuk solusi dari persamaan diferensial GM11 dan kemudian dilakukan inverse algo untuk mendapatkan nilai pada skala asli. Lalu selanjutnya visualisasi. Pada tahap akhir dilakukan peramalan GDP per kapita Indonesia untuk 5 tahun ke depan menggunakan model GM 1,1. Hasil peramalan divisualisasikan dalam bentuk tabel. Divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk membandingkan data aktual dengan hasil prediksi. Berikut penjelasan grafik prediksi GDP per kapita Indonesia menggunakan GM11. Grafik menampilkan perbandingan antara data aktual GDP per kapita Indonesia dan hasil prediksi menggunakan Gray Prediction Model GM11 berdasarkan data time series. Garis biru dengan marker lingkaran mempresentasikan data aktual GDP per kapita Indonesia pada periode historis. Terlihat bahwa GDP per kapita mengalami tren peningkatan secara umum, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun tertentu, khususnya penurunan yang cukup jelas pada sekitar tahun 2020 yang dapat dikaitkan dengan kondisi ekonomi global. Lalu garis oranye putus-putus menunjukkan hasil prediksi GM11. Model GM11 menghasilkan pola pertumbuhan yang halus dan eksponensial, sesuai dengan karakteristik dasar model yang menekankan tren jangka pendek dan mengabaikan fluktuasi ekstrim. Hal ini menjelaskan mengapa garis prediksi terlihat lebih stabil dibandingkan data aktual. Lalu, perbedaan antara data aktual dan hasil prediksi menunjukkan bahwa GM11 lebih efektif dalam menangkap arah tren pertumbuhan dibandingkan variasi tahunan yang bersifat sementara. Oleh karena itu, model ini cukup sesuai digunakan untuk peramalan jangka pendek dengan jumlah data terbatas, namun kurang sensitif terhadap shock ekonomi mendadak. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa prediksi GDP per kapita Indonesia ke depan memiliki kecenderungan meningkat, sejalan dengan tren historis, sehingga GM11 dapat dijadikan alat pendukung dalam analisis peramalan ekonomi. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.